Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas B Etika Profesi. Saya Firda Belian Rizkita dengan NIM M051806. Nama saya Wahyu Misbah Sutur dengan M051982. Saya Samsul Fatihah Nela Rohmah dengan NIM M051862. Saya Sabita Mardia dengan NIM M05186061. Saya Poppy Rili Andini dengan NIM M05180444. Saya di sini akan menjelaskan tentang deskripsi pekerjaan seorang web developer. Web developer adalah pekerjaan yang membuat program dan aplikasi untuk World Wide Web. Dapat dikatakan bahwa web developer adalah seorang yang bertanggung jawab untuk membuat dan mengelola sebuah website. Web developer bertanggung jawab untuk membangun dan memberikan pengalaman terbaik pada pengunjung sebuah situs. Mereka mengatur tata letak halaman, gaya dan isi di dalam situs, dan juga harus interaktif. Terdapat 3 pekerjaan utama di posisi ini. Yang pertama adalah memastikan kode yang dijalankan di situs perintah terjadi dan menentukan apa yang dilihat pengguna serta menjaga basis data. Yang pertama adalah yang dibahas adalah tugas web developer. Tugasnya terdapat ada 5. Yang pertama adalah membuat rencana pembangunan web yang berisikan berbagai daftar instruksi yang akan ada di dalamnya. Rancangan ini digunakan untuk menimbang bobot setiap halaman dan meminimalkan bug. Yang kedua adalah membuat dan mengetes API atau antarmuka pemrograman aplikasi sebagai protokol komunikasi, menyederhanakan implementasi dan memelihara perangkat lunak. Yang ketiga adalah membuat dan bertanggung jawab atas dokumentasi yang dapat digunakan untuk melacak semua aspek dan meningkatkan kualitas situs ke depannya. Yang keempat, tugas utama seorang web developer adalah membuat sebuah situs melalui 1 atau lebih bahasa pemrograman dengan pembagian peran seperti front end, back end, dan database. Front end pada umumnya bertugas mengerjakan tampilan antarmuka menggunakan HTML dan CSS, sementara back end bertugas mengerjakan tampilan belakang layar agar lebih efisien dan lebih rapi dengan menggunakan bahasa PHP ataupun Python. Dan keempat adalah melakukan pengetesan situs. Setelah website dipublish, seorang web developer akan bekerja sama dengan quality assurance untuk mengetes performa serta mencari apa-apa yang perlu ditambahkan dan dikurangi untuk memaksimalkan sistem website. Dan terakhir adalah pemahaman tentang standar pengembangan web melalui sesuai dengan etika World Wide Web Consortium atau W3C. Yang kedua adalah profesi web developer terdiri dari tiga role utama, yaitu front end, back end, dan full stack developer. Bagian front end dari sebuah website adalah bagian yang langsung dilihat oleh user. User juga bisa langsung berinteraksi pada bagian ini. Bagian ini menggunakan pada umumnya bahasa HTML, CSS, dan JavaScript. Developer front end membuat desain website dan memastikan itu berfungsi. Pendapatan menurut itnewfo.com sekitar kisaran 2 sampai 12,75 juta per bulan. Yang kedua adalah backend. Backend adalah bagian belakang dari layar sebuah website. Bahasa pemrograman yang biasa dilakukan oleh backend development adalah PHP, Ruby, Python, .NET, dan lainnya, serta memiliki pemahaman dalam menjelaskan database teknologi. Apa saja yang masuk kriteria backend, yaitu pertama adalah server, database, aplikasi, serta aplikasi. Jadi seorang backend memiliki keterampilan dalam berbagai teknologi yang berkaitan dengan komponen backend tersebut. Pendapat Tanaya menurut it.newfo.com yaitu sekitar kisaran 4 sampai 14,45 juta. Dan terakhir adalah full stack development. Dalam pembuatan sebuah website menjalankan peranan lintas fungsional. Jadi tanggung jawabnya bukan dari backend
bukan hanya back end tapi juga front end. Tak heran job desk full stack itu lebih kompleks dengan melibatkan berbagai keahlian. Kelebihan dari full stack adalah mereka bisa menganalisa setiap masalah pada kedua bagian programming. Pendapatannya sekitar 3,85 sampai 16 sekian juta per bulan menurut it.info.com. Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang web developer yaitu meliputi yang pertama, menguasai bahasa pemrograman untuk membangun sebuah website. Bahasa pemrograman yang dimaksud yaitu HTML, CSS, atau bahasa pemrograman lain yang dapat memudahkan untuk membangun website. Web developer juga harus menguasai JavaScript yang berisi library untuk bermacam plugin dan extension agar website yang dibangun menjadi lebih menarik dan interaktif. Setelah mempelajari bahasa pemrograman dasar, seorang developer dapat menjelajahi libraries dan framework. Dengan pengetahuan kedua materi ini, dapat menyederhanakan dan mempercepat versi HTML, CSS, dan JavaScript. Selanjutnya yaitu database. Seorang developer harus bisa membangun database yang baik dan aman. Database yang dibangun harus terstruktur agar database dan program dapat terhubung dan berjalan dengan benar. Kemampuan selanjutnya yaitu kemampuan analitik. Kemampuan analitik lebih ditekankan kepada kemampuan menganalisis statistik dan profil website yang dibangun. Dengan kemampuan ini, web developer dapat memperoleh banyak insight terkait persebaran audiens dan mengetahui konten macam apa yang populer di situs tersebut. Web developer juga harus menguasai Git dan GitHub. Git dan GitHub adalah sistem yang memungkinkan web developer untuk melakukan pelacakan terkait perubahan yang terjadi pada source code. GitHub adalah sistem hosting untuk repositori Git dan membuatnya dapat melakukan kolaborasi. Sketch dan Photoshop juga diperlukan untuk membuat dan menyajikan prototipe website. Seorang web developer juga perlu menguasai SEO atau Search Engine Optimization. Web developer yang menguasai SEO akan membuat website yang dibuatnya memiliki peringkat yang baik di mesin pencari, sehingga akan muncul di halaman pertama search engine seperti Google. Ini berguna untuk mengoptimasi website sehingga mudah dicari oleh pengguna internet. Nah, sebagai web developer, seseorang harus memiliki kemampuan di luar skill pemrograman mereka. Di antaranya, yang pertama memiliki kemampuan memecahkan masalah dalam menghadapi berbagai problematika di dalam dunia kerja dan menanggapi permintaan klien yang harus disesuaikan dengan program web yang sedang dibangun. Yang kedua, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan tujuan untuk mengkomunikasikan hasil kerja mereka dengan orang lain. Yang ketiga, mampu bekerja bersama di dalam tim. Yang keempat, kreatif dan inovatif dalam membuat rancangan atau desain sebuah web. Yang kelima, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi sehingga dia berkeinginan untuk belajar dan mengikuti perkembangan dari teknologi web. Yang keenam, cepat beradaptasi dengan orang-orang baru. Nah, seorang web developer dalam menjalani karirnya akan melalui tahap jenjang karir untuk menuju posisi yang paling puncak. Berikut jenjang karir web developer baik dari front end, back end maupun full stack developer. Yang pertama, junior developer, developer yang baru saja memulai dalam bidang web development, di mana mereka masih harus berpedoman pada bahasa pemrograman yang digunakan pada perusahaan tempat ia bekerja. Junior developer ini pastinya akan sering melakukan kesalahan sehingga masih perlu bimbingan dari senior developer. Gaji yang diterima oleh seorang junior developer sekitar 4-8 juta per bulan. Yang kedua, senior developer. Developer pada jenjang ini sudah sangat mahir dalam satu bahasa pemrograman tertentu dan biasanya mampu memberikan solusi atas permasalahan yang timbul pada junior developer maupun dirinya sendiri. Selain mahir, juga mampu menerjemahkan bisnis proses yang diberikan dan diaplikasikan dalam suatu program. Gaji yang diperoleh sekitar 8-20 juta per bulan. Yang ketiga, project development dan technical lead. Jenjang ini karena dari senior developer sudah mampu menerjemahkan bisnis proses ke dalam sebuah program, seorang developer yang berpengalaman akan menduduki jenjang karir sebagai seorang leader dalam sebuah proyek. Gaji yang diterima
oleh seorang project lead atau technical lead sekitar lebih dari 20 juta per bulan. Seperti yang telah kita tahu, sertifikasi profesi bertujuan untuk memastikan kompetensi seseorang yang telah didapatkannya melalui pembelajaran, pelatihan, dan pengalaman kerja. Sertifikasi yang didapatkan dari organisasi atau asosiasi profesi memberikan jaminan bahwa orang yang telah menyandangnya telah mendapatkan standar kompetensi tertentu. Pada web developer, terdapat beberapa sertifikasi yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu sertifikasi Oracle. Pada sertifikasi Oracle, terdapat beberapa tingkat, yaitu yang pertama ada Oracle Certified Associate, Professional, Master, dan Expert. Selain mengenai database, ada juga sertifikasi mengenai HTML dan PHP. Yang pertama mengenai sertifikasi HTML. Ada beberapa sertifikasi yang bisa dilakukan oleh web developer. Yang pertama ada HTML Certification dari CanCanIt. Kemudian ada Responsive Web Design Certification. Kemudian ada Certification Course for Beginners. Kemudian ada Front-End Web Developer Professional Certified Program. Selanjutnya mengenai sertifikasi PHP. Yang pertama yang bisa diikuti yaitu sertifikasi Zen Certified PHP Engineer. Kemudian ada Web3 School PHP Certification. Kemudian yang ketiga ada Beginners, Intermediate, and Advanced Certification Course from Udemy. Kemudian terakhir ada PHP Developer Certification. Organisasi profesi web developer pada umumnya berupa sebuah komunitas yang kebanyakan bergabung melalui platform Facebook. Berikut merupakan beberapa komunitas nasional web developer. Yang pertama ada Web Design Indonesia, kemudian ada CSS HTML Indonesia, kemudian ada PHP Indonesia, kemudian ada Code Igniter Indonesia atau CI Indonesia, dan yang terakhir ada JavaScript Indonesia. Setiap profesi pasti memiliki etika profesi yang harus dipatuhi untuk menjaga profesionalisme. Secara umum, ada beberapa kode etik bagi seorang web developer. Yang pertama adalah reliabilitas. Seorang web developer memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan proyek yang sedang dikerjakan dapat diselesaikan dengan baik dan juga dapat berkolaborasi baik dengan programmer maupun web designer. Kemudian yang kedua adalah dapat menjaga kerahasiaan. Sudah menjadi kewajiban bagi web developer untuk menyimpan dan merahasiakan kode akses dari panel-panel yang digunakan dalam website tersebut, sehingga dapat membantu jika klien lupa pada kode tersebut. Yang ketiga adalah memastikan kegunaan website sudah optimal. Seorang web developer harus dapat memastikan kegunaan website sudah sesuai dengan permintaan klien. Juga semua fitur dan fasilitas yang ada dalam website tersebut dapat berjalan dengan semestinya. Yang keempat adalah menjaga keberlangsungan website. Seorang web developer harus dapat menjaga eksistensi dari website tersebut, melakukan pemeliharaan, dan juga memperbaharui fitur dan fasilitas yang ada dalam website tersebut.